Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Ibrani pasal 11. Hari ini Pastor Joshan yang menyampaikannya. Satu kitab Ibrani yang titik tertinggi. Kemarin kita katakan dengan iman, dengan keberanian karena iman mendekat pada Tuhan. Dan sampai pada pasal 11. Dengan iman, dengan dari bagian yang kudus dalam dengan iman melakukan pekerjaan kudus. Pasal 11. Pasal Ibrani pasal 10 sampai 11 menerangkan kita harus punya iman. Pada saat kita berpegang pada iman, kita bersama dengan dari turun-temurun sebagai kaum yang kudus. Hari ini kita merenungkan tentang iman. Pasal ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tentang iman, ada kalanya kita banyak salah pengertian. Kita bisa merasa iman seperti satu keyakinan. Iman juga bukan berarti kita berani. Ia tidak dengan melakukan pekerjaan tidak menguatkan tentang keberanian. Iman juga berkata, bukan aku ingin bagaimana dan harapanku apa. Seperti pelajar yang mengatakan, saya berharap bisa masuk satu universitas yang baik. Ini adalah pikiran kita sendiri. Semua itu bukan termasuk iman. Hari ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapkan itu adalah pengharapan. Harapan yang pasif, bukan harapanku atau keinginanku atau cita-citaku yang timbul dari diri sendiri. Ada segala sesuatu yang mendorongkan kita, yang membuat kita aktif untuk menantikan, dan juga kita diaktifkan dari pengharapan ini. Seperti dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dengan maksud harapan yaitu yang belum dapat kita raih, yang ingin kita raih. Dan masa yang akan datang kita bisa mendapatkan yang tidak bisa kita lihat terlebih dahulu. Semua ini adalah iman adalah datang dari Tuhan. Dari pendengaran seperti Abraham mendengar perjanjian Tuhan kepada Abraham mendengar dan dia punya pengharapan
yang diaktifkan dari Tuhan, dari yang didapatkan dari kaitannya dengan Tuhan, dan menunjukkan bahwa kamu belum melihat dan sesuatu yang akan kamu dapatkan di masa mendatang, dan itu akan terjadi, yaitu sesuatu yang belum pernah, yang tidak dilihat. Kamu punya pengharapan, keyakinan untuk bisa kamu raih. Di sini masa lalu saya tidak melihat yang tidak kita lihat ini, yaitu di sini ditegaskan segala sesuatu yang tidak kita lihat kamu akan mendapatkan. Kamu berpegang seperti kamu punya, sepertinya kamu bisa mendapatkan, itu adalah iman. Di sini dijelaskan bahwa tidak kita lihat. Ayat ketiga dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sekarang kita melihat segala sesuatu yang diciptakan dari yang tidak dapat kita lihat. Seperti mimbar ini kita bisa lihat di sini ada bahan-bahan yang terbuat darinya dan bisa dilihat, tetapi bahan-bahan ini dari mana asal datangnya? Sesuatu yang bisa yang dilihat dari yang datang dari yang tidak dapat kita lihat, yaitu dari firman Tuhan. Tuhan berfirman, ada ya terjadi, ya terjadilah itu. Dan prinsip ini menjadikan satu yang tidak dapat dilihat itu sangatlah penting. Yang kamu lihat itu adalah hasil. Seperti contoh, ada pergi ke luar angkasa, seperti pergi trip ke sana, yang kamu lihat itu seperti satu yang bisa kamu lihat, tetapi dari mana asal datangnya itu datang dari pemikiran orang, kemudian rancangan yang tidak terlihat mereka bikin. Jadi apa yang kita lihat itu adalah sebuah hasil. Kuncinya yaitu yang tidak dapat dilihat. Iman yang tidak dapat dilihat. Seperti kita waktu datang di Fulai sini, sangatlah rusak. Keadaannya sangat buruk dan tiang-tiang semuanya pada di situ gelap, tidak ada lampu, tempat yang sudah kusam. Tetapi waktu berdoa Tuhan berkata, ya Tuhan, ini tempat ini diberikan kepadamu, pada kita, maka dengan berdoa kita mulai mendapatkannya. Bukan dengan arti kita berkata aku mau dengan susah payah untuk mendapatkannya. Harapan yang bukan didapatkan dengan susah, dengan berusaha payah. Firman Tuhan masuk kepada dengan firman Tuhan yang kita terima, kemudian kita mendorongkan untuk mengadakan persembahan, dan Tuhan menyentuh hati saudara-saudari untuk memberikan persembahan. Jadi apa yang kita dapat sekarang, yang
yang kita dapat lihat, tetapi kunci utama yaitu yang tidak dapat kita lihat. Jadi segala di dunia ini, apa yang dapat dilihat itu yang bukan yang terpenting yaitu yang tidak dapat kita lihat. Dan kita lihat terus orang-orang yang orang tokoh-tokoh seterusnya, karena Habel telah mempersembahkan korban. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Habel dia timbul dari minatnya sendiri untuk memberikan persembahan kepada Allah. Dan Kain juga, dia petani, dia memberikan juga kepada sebagian dari jumlah dari hasil tanamannya. Tetapi Habel lain, Habel mendengar bahwa Tuhan ingin domba, kambing. Satu yang aneh, Tuhan ingin kambing domba. Pada saat itu orang belum makan daging. Dengan iman dia sendiri tidak makan daging, tapi Tuhan ingin, maka dia mempersembahkan, dan Tuhan berkenan akan persembahannya. Iman melebihi pengetahuan kita, seperti Henokh. Dia karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak diketemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab ia terangkat memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henokh bersama Tuhan 300 tahun. Jadi sekarang tidak melihat, tidak ditemukan lagi Henokh karena dia telah diangkat oleh Allah, karena dia sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Mungkin kita berpikir Nuh juga bersama dengan Tuhan, tetapi dia tidak diangkat oleh Tuhan. Mengapa Henokh diangkat oleh Tuhan? Pada saat merenungkan, dalam hidupnya Hana ada dua perkara. Pertama, dia melahirkan Matulasa. Saya yakin ini adalah Tuhan menginginkan memberikan nama ini kepada anaknya. Dengan arti pada saat dia mati, sesuatu ini akan terjadi. Coba kamu pikirkan, kalau kamu mati, punya anak dengan nama, setelah kamu meninggal, bahwa semua ini akan terjadi. Dan satu hari Tuhan akan membawa beribu-ribu malaikat yang mengadakan penghakiman. Jadi dia memberitakannya. Mungkin dia memberitakan segala sesuatu. Mengapa ada satu pertanyaan, mengapa orang-orang ini bisa naik ke langit, diangkat ke langit? Saya pun pengen demikian. Dia berpikir Tuhan memberikan demikian, dan Tuhan menyuruh untuk memberikan demikian. Apakah Tuhan ada baiknya Tuhan engkau mengangkat aku demikian? Maka dia pun terangkat. Ini adalah iman. Dia yakin akan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia sampaikan.
Walaupun dia belum pernah melihat apa yang dia diterangkan, tetapi dia terus menyampaikan akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia juga hendak yakin agar ada penghakiman, dan dia juga percaya Tuhan akan datang kembali. Ayat ke-6, tetapi iman tidak mungkin orang ayat ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di sini dikatakan kita harus benar-benar punya iman untuk percaya pada Tuhan. Yesus juga mencela orang-orang yang tidak beriman. Iman bisa dibagikan beberapa tingkat. Pertama, harus percaya ada Allah. Ini adalah tingkat kebenaran. Kemudian harus percaya Tuhan memberikan upah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan akan lakukan yang baik padamu. Ini adalah hubungan. Adakah Tuhan ini adalah satu kebenaran? Dan Dia memberi upah, itu adalah satu hubungan. Ketiga, yaitu orang yang diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan ini yang mencari ini harus terus-menerus. Pada saat kita seumur hidup kita terus mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan upahnya. Seperti berkata demikian sepertinya kurang pas. Tuhan akan memberikan upahnya kepada orang yang seumur hidup mencari Dia. Mengapa kamu harus mencari Dia tetapi tidak mendapatkan sesuatu? Sepertinya demikian, bukan? Atau mendapatkan sebagian, tetapi iman ini akan terus berkembang dan terus menerus, bahkan melampaui dari kematian. Sampai pada saat kamu mau meninggal pun kamu percaya. Ini adalah iman. Nuh, karena iman, Nuh membuat dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ini bagaimana caranya? Yaitu karena Tuhan yang memberikan petunjuk kepadanya. Karena Tuhan berfirman akan turunnya hujan yang lebat, sehingga bisa menenggelamkan seluruh bumi. Nuh setelah mendapat petunjuk Tuhan, dia menggunakan 100 tahun untuk mempersiapkan segala sesuatu, karena dia percaya akan segala sesuatu yang ini akan terjadi. Dengan taat ia mempersiapkan bahteranya untuk menyelamatkan keluarganya, dan memang itu terjadi, suatu yang belum kelihatan. Karena iman, seperti di ayat ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Sama Tuhan firman, aku akan memberkati menjadi satu bangsa yang besar.
memberikan tempat perjanjian yang diberikan, tetapi kamu harus meninggalkan tempat asalmu. Meninggalkan tempat asal itu bukanlah yang itu satu yang mudah, tetapi pergi ke tempat yang tidak diketahui itu yang sulit. Pokoknya kamu pergi, nanti aku akan ditunjukkan. Jadi satu panggilan itu satu yang spesial sekali. Seperti setiap orang yang dipanggil, Tuhan tidak akan terlebih dahulu memberitahukan kamu ke gereja yang mana. Seperti Tuhan berkata kepadamu, kamu berhenti kerja, kamu pun berhenti bekerja, dan selangkah demi selangkah Tuhan memimpinmu. Kamu punya ada perjanjian, tetapi kamu tidak tahu itu kemana, yaitu sesuatu yang belum kamu yang kelihatan. Kamu harus menjawab satu yang belum kamu lihat, yang belum kelihatan ini. Ini adalah iman di ayat ke-11. Sarah karena iman ia di ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia memberikan janji itu setia. Iman melewati pikiran kita. Tuhan berkata, kamu bisa punya anak, melahirkan. Salah berpikir, apakah mungkin? Karena saya juga udah berhenti berapa tahun, dan melihat yang di sebelah tidur bersamanya, kayaknya tidak mungkin, belum pernah terlihat masalah demikian. Tetapi Tuhan berfirman, saya percaya ini melewati segala, melampaui akal. Iman sesuatu yang belum kamu lihat tetapi terus berjalan itu ya, dan itulah yang terjadi. Dengan iman, ayat 13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tetapi hanya jauh dari melihatnya dan melambai-lambai kepada mereka dan mengetahui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Mungkin berpikir Abraham punya seorang anak, kamu punya cucu. Memang ini benar, tapi bukankah kamu menyuruh aku menjadi bangsa yang besar? Tapi dibandingkan saya, rumah saya juga bukanlah keluarga yang besar. Dan berkata, karena aku bangsa diberkati, sesungguhnya dia tidak mendapatkan semua apa yang diberitahukan Tuhan. Dia sepertinya mendapatkan sampai dia mati. Seperti mendapatkan juga seperti belum. Dan di sini mereka dengan juga mengaku mereka sebagai pendatang. Bagi orang Hong Kong ada perasaan apa? Bahwa
di bumi adalah seorang asing dan pendatang di bumi ini. Terus untuk mau pindah rumah karena kamu adalah orang asing atau pendatang. Kita tidak menghalangi untuk membeli rumah, tetapi itu sangat baik. Tetapi demi untuk membeli rumah kamu sengsara, itu satu masalah. Karena semua ini adalah pendatang. Bahkan demi tidak bisa mempersiapkan rumah untuk anak-anakmu, kamu merasa sengsara sekali. Ini sesuatu yang menderita karena ini tidak hidup dalam pengharapan rohani. Kita punya rumah, kita bersyukur pada Tuhan, tidak pun kita bersyukur pada Tuhan. Saya berkata demikian, tidak tahu bagaimana perasaan dengan kalian. Di ayat 17, karena imam maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mengorbankan nyawanya, yang mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ini menjadikan satu yang salah tingkah bagi Abraham. Tuhan berkata bahwa anak yang dilahirkan darimu Ishak itu menjadikan anak perjanjian, tetapi di sini tuh harus dipersembahkan menjadi korban persembahan. Keturunan yang dijanjikan dari Ishak tetap sebagai bangsa yang besar, tetapi di sini malah harus mempersembahkan anaknya. Jadi bagaimana ini? Apakah dipersembahkan akan hidup kembali? Bukannya ini lebih mudah dikatakan? Maka Abraham menggunakan imam hidup kembali dari kematian. Sebelumnya yang belum pernah terjadi, karena Tuhan berfirman demikian, dia percaya, maka dia pun pada saat dia menghalangi anaknya, malaikat pun menghalanginya, maka dikatakan ialah bapa dari segala imam. Ya, yang dari prinsip yang belum dia pernah dia dengar, tetapi dia percaya. Seperti air bah yang orang akan naik ke langit, itu adalah bangkit dari kematian. Dia percaya, mungkin dikatakan aku telah haid tetapi bisa melahirkan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat terlebih dahulu. Sesuatu yang belum terjadi, yang belum pernah kamu lihat, tetapi kamu yakin, kamu percaya, itu iman. Seperti Ishak, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan berasal dari Ishak yang disebut keturunannya. Ayahnya hidup dari 170 tahun, kemudian berkat yang akan diteruskan kepadanya, dan Ishak percaya bahwa berkat itu akan berasal
dari ayahnya akan diberikan juga kepadanya. Dia percaya dan juga dia menerima akan berkat ini. Di ayat 21, karena iman maka ayat 20 terlebih dahulu, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkat kepada Yakub dan Esau. Dan di ayat 21, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepalanya tongkatnya. Ayat 22, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberikan tentang keluarnya orang-orang Israel dan membawa pesan tentang tulang belulangnya. Yusuf demikian percaya bahwa orang Israel akan kembali ke tanah Kanaan. Dia juga memerintahkan agar tulang-tulangnya jangan ditanam terlebih dahulu. Maka waktu saat mereka pulang harus membawa tulang belulangnya balik ke tanah asalnya. Pada saat dia percaya Tuhan memberi perjanjian yang dia lakukan, di sini saya membaca Yusuf sangat-sangat merasakan sekali. Yusuf sangat menderita. Dia menafkahi seluruh keluarga Israel. Dia diperdayakan oleh saudara-saudaranya. Sesungguhnya dia juga sangat pahlawan. Tetapi ini bukan ada imam, tetapi pada saat dia hampir mati baru menunjukkan akan imannya, yaitu kita setiap orang punya kesempatan akan terobosan iman ini, yaitu pada menjelang mati. Seperti Yusuf waktu dia menjelang mati, Yakub juga menjelang hari matinya. Dan terus iman kita bisa terus mendapatkan terobosan dan melampaui segala sesuatunya. Kemudian orang tuanya Musa, kita melihat anaknya lahir sangat elok, percaya Tuhan punya rencana. Jadi dibandingkan Firaun, tak ada bandingnya. Tuhan ingin memakai anak saya tidak takut akan nyawa saya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Di ayat 31 kita terus sama. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota dikelilingi 7 hari lamanya. Itu satu yang luar biasa. Dikelilingi 7 hari bisa runtuh, belum pernah terdengar. Dulu belum pernah terjadi, dan sesudah itu pun tidak pernah terjadi lagi. Dia seperti melakukan sesuatu yang bodoh bagi Tuhan.
melakukan sesuatu sepertinya bodoh, tetapi dipikir kembali itu sungguh sangat lucu sekali. Tetapi memang itu terjadi. Tembok-tembok pun diruntuhkan dan dicatat. Seperti dengan Rahab, kita loncat sampai yang terakhir di ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, yaitu satu kesaksian yang belum yang dijanjikan, yang belum sampai mati pun belum pernah dilihat. Kita berkata mengapa demikian di ayat 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan, yaitu iman mereka sampai pada yang terakhir, yaitu sampai pada Yesus Kristus. Sesungguhnya pada waktu mereka masih hidup, mereka tidak pernah melihat. Bagi kita melihat Yesus di bumi ini, kalau mereka belum melihat, kalau punya iman, pada saat Yesus datang di dunia ini mendapatkan berkat, seharusnya kita punya iman. Tuhan menyuruh mereka menanti sampai mati pun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di sini dikatakan tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan, yaitu mereka yang lahir yang belum pernah melihat Yesus, iman mereka sampai segitu jauh. Kita punya iman, punya jawaban, respon dari kita, dan bersama kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kita bisa masuk. Jadi iman kita harus lebih nyata, harus lebih yakin. Itu iman itu benar, yakin. Kamu percaya, kamu akan mendapatkan. Ini bukan yang kamu pikirkan, tetapi Tuhan yang berkata kepadamu. Dengan cara ini Tuhan mengadakan hubungan dengan kita. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita Tuhan, kami percaya apa yang belum pernah kami lihat, tetapi Tuhan Engkau telah menyediakan.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih atas janji-Mu di dalam hidup kami, Engkau menggenapi. Tuhan, kami percaya tetapi iman kami kurang tuh. Saudara semua, mari kita merenungkan, kita berdoa. Adakah sesuatu di dalam hidupmu kamu tidak percaya apa yang Tuhan beritahukan di dalam rencana Tuhan dalam hidup kita? Kita renungkan. Dari kita percaya Tuhan, setiap langkah janji Tuhan baik kita lewat kita baca Alkitab atau doa profetik, kita merasa sulit untuk dipercaya.
Adakah segala sesuatu yang sulit untuk kita percaya dan kita sampai sekarang pun merasa ini tidak mungkin? Tuhan Yesus, kami mengaku kami kurang percaya, kami ada curiga. Kami merasa kami tidak sanggup untuk melakukannya. Sesuatu yang belum pernah kami lihat, bagaimana mungkin ini terjadi? Hubungan yang retak apakah bisa dipulihkan? Ekonomi yang sulit apakah bisa untuk dipulihkan? Tuhan, tolonglah kami. Kami serahkan kelemahan kami padamu. Karena kami tidak percaya Engkau menolong kami. Kami tidak percaya apakah ini ada jalan keluar, dan kami percaya hubungannya retak dipulihkan, sakit disembuhkan, dan orang-orang di sebelah kami yang menghadapi virus ini ada jalan keluar. Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, kelemahan kami. Kami percaya Engkau Allah yang menjaga kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang melindungi kami, dan kami percaya doa kami Engkau mendengar dan Engkau akan melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan, kami percaya lewat mimbar atau lewat dari baca Alkitab atau doa dari ketua sel kami atau kami sendiri, dari setiap kata-kata kami percaya Tuhan Engkau akan menggenapi. Kami percaya Engkau akan menyembuhkan. Kami percaya Engkau akan menjaga keluarga kami, dan kami percaya Tuhan Engkau menyediakan apa yang kami percaya. Kami percaya Tuhan, karena Allah kami yang kami percaya pada Engkau ya Tuhan. Kami demi iman kami Tuhan, kami percaya pada Tuhan, karena tanpa iman tidak ada orang yang berkenan. Tuhan, masa lalu kami tidak mengenal Engkau Tuhan, tapi sekarang Tuhan kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kami sebagai orang Lewi Tuhan, kepada kami meninggalkan pekerjaan kami, datang di melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menjaga kami. Saudara semua, mari kita berdoa agar Tuhan menambahkan iman kita semakin kuat. Kita berdoa untuk iman kita. Kita mohon Roh Tuhan untuk memenuhi kita. Tuhan, saat ini kami menanti Engkau Tuhan. Tuhan, tolonglah kami.
Yesus, kami percaya akan janji-Mu. Dan Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang ada hubungan dengan kami, dan Engkau akan, Tuhan, kami percaya Engkau peduli akan segala yang ada pada kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memilih aku di dunia ini untuk memberitakan akan kebenaran-Mu, Tuhan, walaupun di dalam kami bersama untuk melayani-Mu. Saudara semua, kita deklarasikan dengan iman agar Tuhan untuk menggenapi apa yang kita inginkan. Tuhan, kami datang di hadapan, walaupun aku belum bisa melihat apa yang Engkau akan genapi, tetapi kami yakin Tuhan, Engkau akan menggenapi masalah dalam hidupku. Segala janji-Mu Tuhan itu adalah iya dan amin. Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan, saudara semua, kita datang di hadapan Tuhan. Adakah di dalam hatimu yang tidak bisa kamu lepaskan? Pada saat kita mengandalkan segala sesuatu, kita tahu di dunia ini bahwa kita adalah pendatang, kita adalah orang asing. Dalam iman kita, seperti yang dikatakan dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepada yang mengetahui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Saudara semua, mungkin kekhawatiranmu terhadap anak-anakmu, virus ini, keluargamu, segala sesuatu saat ini dengan iman kamu lepaskan di dalam tanganmu Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku adalah orang asing, aku adalah pendatang, tetapi kami yakin karena perjanji-Mu Tuhan, jadilah aku menjadi orang yang beriman, sehingga dengan sama, yaitu sebab Allah kami harus, aku percaya sebab Allah telah menyediakan segala yang lebih baik daripada kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus sendiri. Dengan nama Tuhan Yesus menjadikan saudara-saudari kami semua dari 611 semua yang milik Kristus lewat iman ini. Tuhan, kami berpegang yaitu kami berpegang pada Allah yang menyediakan segala yang sesuatu yang lebih baik, yaitu Yesus Kristus yang masuk di dalam hidup kami setiap orang. Tuhan, kami berpegang, walaupun di virus ini, di konflik ini, kami tetap punya pengharapan dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati saudara-saudari semua hari ini. Ayat ini bisa masuk di dalam hatimu, menjadi dengan iman untuk mendapatkan perjanjian, untuk iman mendapatkan milik pusakamu. Segala sesuatu yang tak pernah kita pikirkan, dan ini akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kita terus untuk menerima doa dari Pastor Ana. Mari kita. Abraham karena iman, Henok karena iman, Nuh karena iman, Abraham, Henok, Sarah karena iman, Ishak karena iman, Yakub karena iman, Yusuf karena iman, orang tua Musa karena iman, Musa karena iman.
Saudara semua, letakkan namamu di atas Afri karena iman. Afri karena iman. Yesus Kristus hari ini, dimanapun dia baik, saudara-saudara semua dimanapun berada lewat renungan pagi ini, karena iman firman-Mu yang menciptakan alam semesta ini, kami percaya akan firman-Mu sehingga kami datang mendengar firman-Mu. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua karena iman-Mu. Allah telah menyediakan segala yang lebih baik bagi kita bersama dengan yang kudus. Pada kita sama dengan orang-orang yang kudus. Tuhan telah menyelesaikan keselamatan yang sempurna sampai sekarang. Walaupun kita belum melihat, tetapi kita dalam nama Tuhan Yesus aku mendekatkan kamu pasti akan mendapatkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Kita berikan